Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Maria Pangestu dari Program Studi Akuntansi Keuangan Publik kelas AKP 2B ingin membawakan materi bab 2 Pendidikan Kewarganegaraan tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Kenapa kita harus mengerti tentang identitas nasional? Karena setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Negara bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Lalu apa esensi, urgensi, serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara bangsa Indonesia? Apa sajakah identitas nasional Indonesia itu? Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, pada bab 2 ini kita akan membahas konsep dan urgensi identitas nasional. Bagaimana sih konsep dan urgensi identitas nasional? Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata. Dasar ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity yang dalam Oxford Advanced Learned Dictionary berarti the characteristic, feeling, or beliefs that distinguish people from others. Dan dalam kamus Maya Wikipedia dikatakan, identity is an umbrella term used throughout the social science to describe a person's conception and expression of their individuality or group affiliation, or such as national identity and cultural identity. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula sekelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi, identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jadi setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak, dan kelompok perpajakan NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara bangsa Indonesia. Benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter? Jadi, determinan adalah faktor yang menentukan setelah kita menyimpulkan konsep identitas nasional. Selanjutnya, kita akan menggali sejumlah sumber tentang identitas nasional yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber identitas nasional, diharapkan kita akan dapat menjawab pertanyaan di samping ini. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis atau etis politik. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Secara sosiologis,
Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alami, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bagaimanakah tantangan dan dinamika identitas nasional Indonesia? Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, keputusan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lainnya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari atau perilaku jalan pintas. Tindakan serba instan, menyontek, plagiat, dan tidak disiplin. Tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, dan lain-lainnya. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, atau lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengungkapkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lainnya. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Dan terakhir yaitu kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Mengapa individu ingin dikenali dan ingin mengenali identitas individu lain? Jawabannya tentu akan sangat tergantung kepada keinginan individu manusia masing-masing. Mungkin antar individu yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan keinginan atau tujuan. Namun secara naluriah atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmania seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup, dan kebutuhan fisikis atau rohania seperti kebutuhan akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lain. Apabila disimpulkan individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Demikianlah pentingnya identitas diri sebagai individu manusia. Selanjutnya, kita akan mengaitkan identitas diri individu dengan konteks negara atau bangsa. Pertanyaannya, mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa? Pada dasarnya, jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan
perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan dari negara lain. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.